Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titian Salikin Radio Online Pesantren Akmaliyah Salafiyah yang mengulas tuntas mengenai perjalanan seorang salik bertemu dengan Mursyid Akmaliyah Syekh Maulana Hizbul Wathani yang mengupas tuntas mengenai karomah, berikut juga mengenai usaha-usaha beliau yang bisa kita jadikan hikmah dalam perjalanan hidup ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu salikin yang lumayan cukup lama mengaji dengan beliau, yaitu Bapak Samijo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kami kali ini di Titian Salikin. Dan insya Allah keberkahan meliputi kita semua ya Pak ya. Amin. Boleh tahu Pak, perjalanan Pak Samijo bertemu dengan Bapak itu termasuk pengajiannya, mengaji dengan Bapak di tahun berapa? Kira-kira saya mulai mengaji dengan Bapak itu dari tahun 85. Ya. 85? Tahun 85, awal saya ngaji itu, saya kan juga baru pindah dari Ciracas ke Kelapa Wetan. Ya. Nah, saya kebetulan juga aktif di jamaah masjid yang berdekatan dengan rumah saya. Akhirnya saya diajak tuh kalau mau ngaji tasawuf di sana tuh. Itu siapa yang bilang tuh Pak? Jamaah Masjid Nurul Hidayah. Iya. Itu. Akhirnya lah pada waktu itu pada malam Sabtu saya ngajilah bareng-bareng dengan beliau-beliau ini yang mengajak saya. Dengan demikian saya kok kelihatannya cocok dengan hati saya. Akhirnya saya lah rutin ngaji dan waktu terus ada juga pengajian malam Rebu kan juga itu pada waktu itu. Nah akhirnya yang mengajak itu malah sekarang tidak ada satupun yang ikut ngaji dengan Bapak itu. Jadi malah Bapak yang ditarik malah sampai sekarang nih. Sekarang saya itu mengaji. Artinya begini, nah pada waktu itu kan kita rutin malam malam Sabtu dengan malam Rabu. Kitab apa yang dibahas saat itu Pak? Ya. Kitab apa yang dibahas Bapak? Waktu itu kitab Hikam. Waktu dulu malah justru kalau nggak salah ya, saya ingat saya tuh malam Sabtu itu Darul Nafis, malam Kemisnya itu baru Hikam. Malam Rabunya malah Hikam Ibnu Athaillah. Iya, waktu itu begitu. Itu seingat saya ya. Nah, begitu perjalanan waktu, karena saya juga itu pengen tahu kitabnya apa sih. Saya memang dari orang-orang yang tadinya belangsak lah, boleh dikatakan belangsak. Saya itu alhamdulillah Allah itu memberikan hidayah kepada saya itu melalui istri saya. Tadinya saya juga non muslim sebetulnya. Tapi nggak aktif. Saya ya nggak aktif, hanya dari kelas 5 SD lah saya agak aktif sebentar, terus saya setelah nikah dengan istri saya itu saya jadi ya alhamdulillah itu melalui istri saya diberikan hidayah oleh Allah itu. Nah, kembali lagi ke pengajian Bapak. Nah, pada waktu itu saya lihat kok ada Hikam. Kira-kira bisa beli nggak ini di buku kitab itu kan begitu. Akhirnya saya nyoba nyari ke Mester. Iya, ke Mester di tukang itu kolakan itu dasar di emperan itu. Akhirnya saya beli waktu itu dapat kalau nggak salah itu bahasa 5 atau berapa itu ya, seingat saya ya. Saya beli kitab Darul Nafis dengan Hikam itu. Oh iya. Iya. Terus setelah itu saya laporan, saya bilang sama Pak, ini saya beli ini. Oh iya masih ada nggak itu? Ya mudah-mudahan masih ada Pak itu. Terus lain waktu cuman harinya atau bulannya saya lupa ya, tapi nggak juga agak lama juga. Terus akhirnya saya diajak sama Bapak, udah Cok, kamu bawa duit, ayo kita beli ke tempat yang tadi itu. Beli lagi, saya cari lagi, akhirnya belilah lagi gitu, beli itu. Yang sama Bapak itu kira-kira dapat sekitar 17. Berapa pada 17 kitab. 17 kitab. Ditambah yang sebelumnya kan sudah dapat itu ya. Yang 5 ya. Okay. Itu terus akhirnya udah. Nah dari situ saya berjalan dengan Bapak itu diboncengin motor lah. Vespa PX tahun 79. PX 79. Saya belum lahir tuh Pak. Udah. Saya lahir 1984 Pak. Ya, 79 itu kan motornya. 79 itu kan tahun PSP-nya. Keluaran 79 itu PSP-nya keluaran. Tapi perginya kan saya 85. 85. Ya kalau perginya itu ya 85. Benar 85. Nah setelah itu terus beli. Nah pulang dari itu kan kebetulan memang waktu itu kan kita itu
disuruh puasa Daud. Iya. Iya kan waktu itu. Nah tiba-tiba pas pulangnya itu beliau berhenti di salah satu ruang makan. Ayo makan dulu. Ya saya sih nggak protes nggak apa ya. Saya langsung makan aja, berdua aja lah masakan. Nah udah begitu, udah mau bayar, beliau tahu-tahu ngeluarin dompet sama kertas diputer, dimasukin dompet. Nah, udah. Kertas apa Pak? Ya? Kertas apa? Ya kertas saya sendiri, kertasnya kecil kayak kertas habis anuan rokok itu loh. Oh. Jadi tutup rokok, dulu filter kan ada itu kertas yang itu ya filter, filter putih itu. Iya. Oh Marlboro ya? Bukan, dulu kalau nggak salah itu beliau itu kan pertama saya lihat beliau itu ngerokoknya Commodore. Oh. Commodore yang isi 20. Iya. Isi 20 itu. Nah, itu terus dimasukin, terus bayar. Nah, bayarnya itu apa? Waktu tahun 86, 87 itu 90.000 itu kan besar cukup sekali. Lumayan ya. Maksudnya? Jadi beliau itu terus ngeluarin duit 100-an. Untuk bayar makanya itu saya berdua 90.000. Maksudnya tadi kertas yang tadi dimasukin pas keluar untuk bayar itu aja. Jadi masukin terus jadi duit buat bayar itu gitu loh. Jadi itu sebenarnya suatu karomah yang dimiliki oleh Mursyid Akmalia. Gitu, iya. Terus kalau dari Bapak sendiri, perjalanan Bapak dari tahun 85 ya pertama haji sama Bapak sampai dengan sekarang, apakah benar-benar istiqomah dalam artian sama sekali tidak pernah keluar dari Akmalia atau sempat nih keluar dari Akmalia gitu untuk mengarungi hidup entah atau apa gitu Pak? Nah justru itu begini ya, sekarang saya cerita sedikit asal mula saya kenapa disuruh mengaji yang mengenai Bismillah ya. Kitab Bismillah. Kitab Bismillah. Awalnya kan kita habis masih malam 1 kita juga walaupun itu sudah ada. Itu, ini tahun 89 nih ceritanya? Kira-kira bukan, tahun 86, 87 lah. Nah itu kan kita juga udah akrab. Iya. Nah, beliau waktu itu masih tinggal di daerah Situ Gede. Iya. Pada pulang pengajian saya pulang bareng sama bapak. Saya kok betul pengen main, terus saya ngomong, Pak, ini maaf saya bilang. Saya itu saya pengen saya ini kan orang berangasan dan orang kurang tata krama lah. Saya ingin belajar itu. Belajar kitab Bismillah. Bukan, kitab Bismillah saya nggak tahu. Gitu. Belajar? Saya ingin mengurangi keberangasan saya dan belajar kesabaran, gitu loh. Gitu. Nah, terus saya bilang, ya udah besok malam Minggu datang. Itu jadi kan malam Sabtu, besok datang. Datanglah saya pada itu malam Minggu. Dari pertama ngaji saya malam Bismillah itu kan udah pada putih-putih, saya kan nggak tahu ini. Saya juga udah enak aja pakai batik, pakai itu gitu. Biasa lah batik, gitu. Biasa kan. Saya gitu aja terus ya udah ngaji akhirnya ya sampai saat ini lah katakanlah ya itu saya ngaji. Nah terus tadi mengenai ditanya soal saya istiqomah atau enggak kan gitu ya, istiqomah enggak ada. Memang saya sempat kira-kira tahun 90 atau 91 kalau nggak salah ya. Kita sempat istirahat ngaji. Istirahat ngaji ya namun tetap kita itu ya namanya anak dengan bapak, katakanlah kita itu saya marah dengan bapak lah. Karena saya tidak kecocokan saya ya. Setelah saya ada bagaimana anak lagi marah sama orang tuanya lah gitu ya. Yang kurang cocok dengan saya akhirnya. Namun dengan saya ngaji tapi saya juga dengan saudara-saudara yang lain itu saling silaturahmi. Gitu. Kemudian itu tahun 91 ya Pak? Ya sekitar kemudian itu. Bapak mulai kembali aktif ngaji di Akmalia bagaimana? Kapan? Nah itu dia ya, walaupun begitu kan saya tadi cerita sering silaturahmi bareng-bareng saudara-saudara yang lain ya. Pada satu ketika itu saya ditawarin, Jok kamu ngaji lagi. Itu dipanggil Bapak langsung? Bukan terima, saya lagi silaturahmi, rame-rame. Udah Jok kamu ngaji lagi sana. Saya bilang, jadi silaturahmi itu tetap terjaga ya Pak? Walaupun sudah nggak ngaji, tapi silaturahmi ke Bapak tetap terjaga ya? Iya, tetap terjaga. Ya walaupun kita tidak tetap, jadi justru itu saya kan, itu terus saya diajak, udah kamu ngaji lagi. Tapi juga hikmahnya juga bagus itu ya, istilahnya menambah pengetahuan saya gitu ya. Setelah saya off sekian tahun lah itu ya, saya mengaji dengan ngaji alam itu ya, ngaji alam, jadi saya itu tambah kok iya
demikian asiknya lah saya itu dengan Asia saya makanya. Tapi saya diajak sampai akhirnya kemari lagi itu sampai ketiga kalinya. Ketiga kalinya. Nah, pertama yang kedua kali itu saya pernah dikasih bapak sarung. Nih Jok, kamu ngaji lagi. Itu pun saya tolak pada waktu itu belum itu ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan saya itu walaupun sekarang sudah ditinggal bapak, kata itu ya, jasadnya Pak. Saja. Insya Allah itu kita tetap karena keyakinan saya terhadap bapak. Jadi itu yang membuat Pak Samijo akhirnya aktif kembali, padahal sudah 2 kali kan dipanggil sama bapak tidak ngaji. Yang ketiga kalinya kemudian langsung ngaji. Iya. Apa yang membuat bapak kembali ngaji sampai dengan sekarang? Ya sebetulnya begini aja, karena pada dasarnya itu kan saya tetap masih menggunakan, walaupun saya tidak ngaji di bawah, tetap ilmu yang telah diberikan pada saya itu kan tetap saya amalkan. Oke, ini Pak, saya agak ingin tahu ya, pada saat bapak nggak ngaji pasti ada rutinitas yang kosong ya Pak? Iya, maksudnya rutinitas yang kosong gimana? Ngaji. Oh, yang iya. Biasanya ngaji, ke taklim, kemudian kan pasti ada yang skip tuh Pak. Iya. Terus akhirnya Bapak kembali lagi mengaji. Ada nggak perbedaan antara Bapak nggak ngaji dengan Bapak ngaji kembali? Kalau gini, jadi saya pernah juga ikut ngaji dengan, ya karena itu hanya untuk hiburan lah, katakanlah untuk hiburan ya. Kayak hasanah gitu ya? Saya mengaji ke alam itu juga mengambil yang kekurangannya itu. Gitu loh. Itu aja. Jadi ya memang saya terus terang aja kenapa? Bapak sendiri kan juga sering kamu tuh walaupun nakal tapi saya senang dengan kamu. Kata Bapak begitu. Saya senang dengan kamu. Memang karena kamu tuh terus terang bela-belaan lah. Rasanya bela-belaan. Apa kalau marah ya marah nggak apa-apa. Termasuk pada waktu saya marah dulu, istilahnya ribut mulut lah istilah itu. Itu artinya bapak juga diem aja, artinya saya ngomel-ngomel biasa lah, kalau anak itu kan suka ngomel-ngomel kan gitu, itu biasa kalau menurut saya begitu. Akhirnya nggak ngaji gitu. Dan bapak pada saat dipanggil bapak untuk kedua dan ketiga kalinya, melihat sosok bapak yang katakanlah tadi bapak bilang bapak itu sempat ngomel-ngomel lah sebagaimana anak ke orang tua. Bapak melihat ini malah bukan anak, biasanya kan kalau anak salah itu anak yang nyamperin ya Pak, minta maaf, sujud, cium kaki gitu. Tapi ini kok kayak kebalikan, malah orang tuanya malah merangkul. Itu apa yang Bapak rasain? Dan melihat sosok Bapak kok sebegitu ngerangkulnya, padahal pertama kali udah ditolak, ya kedua kalinya Bapak tolak lagi, kok Bapak masih ngajak-ngajak gitu? Wah, tolaknya itu begini, tolaknya bukan berarti tolak saya tidak mau sebenarnya. Ya, tetapi tidak ngaji gitu kan? Belum ada kesiapan ya gitu aja gitu. Jadi memang ya nggak tahu ya, karena memang mungkin begini ya, karena dulu tuh kan di rumah saya juga sering buat torekot sama beliau, buat ngaji Darul Nafis, Hikam, itu di rumah saya itu. Dan kebetulan istri saya tuh dulu kan suka ngetikin yang Darul Nafis, mutiara yang indah itu. Itu kan kebetulan seperti itu ya, mungkin demikian itu karena bapak sendiri juga mengatakan pada saya, udah itu istrimu tak jamin, kan gitu. Jamin apa tuh Pak maksudnya? Ya nanti setelah di alam sana gitu, itu dijamin. Bapak pernah menjamin? Iya. Menjamin maksudnya keselamatan dunia dan akhirat? Iya. Pada waktu istri saya meninggal pun kan juga bapak ada di sana itu, beliau udah itu sesuai dengan janji saya, Cuk. Istri makan tak jamin. Apakah itu yang akhirnya menjadikan Bapak sekarang kembali dan itu kan saya udah kembali. Oh, itu udah kembali. Udah kembali. Berarti ya, malah menambah keyakinan. Iya, justru malah dulu kalau nggak salah kan jamaah Ahfa itu pada sholatin jenazah bareng-bareng di sana. Yang jadi imam sendiri kan Bapak sendiri kan. Ya saya datang waktu itu juga termasuk. Justru itu ya itulah gitu. Malah Bapak kan cerita inilah satu-satunya wanita yang ngaji pertama. Amin. Gitu. Dan udah dijamin ya Pak. Iya gitu. Dan itu yang membuat ya tadi menambah keyakinan sampai dengan sekarang, gitu ya Pak. Dan Pak Samijo sempat ada kepikiran nggak? Saya mau mencari ilmu lain atau sudah cukup di Akmaliyah saya sampai dengan akhir hayat gitu? Kalau soal ngaji ya saya di mana aja, karena Bapak sendiri kan kalau silahkan kamu ngaji di mana aja.
Tapi jangan tinggalkan kafiat ini kan iya, gitu. Betul. Dan mursyid hanya satu. Nah, iya, gitu justru ya, itu, Pak? Justru itu. Saya tetap aja kita ya kembali lagi. Saya tidak ngaji itu kan juga ngaji alam. Iya. Alam itu kan berikut walaupun situ dapat guru lain itu tetap saya anggap alam karena juga mahrum lahu juga kan. Itu aja. Dan dari Pak Samijo ngaji dari tahun 85, kemudian off, terus kemudian ngaji lagi sampai dengan sekarang. Pasti kan ada nih Pak, namanya nasihat atau kajian Bapak yang sampai ke hati, yang menggugah, yang diingat sampai sekarang. Itu apa tuh Pak? Kalau itu kayaknya saya itu tidak itu ya, memang mungkin atau saya yang bubel atau gimana, saya kurang tahu ya. Yang jelas saya itu atau perubahan. Bapak merasa nggak ada kan Bapak bilang tadi, Pak tolong rubah saya yang apa tadi beringasan lah ya. Terus apakah Bapak merasakan perubahan dahsyat di dalam diri Bapak pada saat sebelum ngaji di Akmaliyah dengan setelah ngaji di Akmaliyah dalam bimbingan Mursyid Akmaliyah? Ya perubahan jelas ada karena kan begini kadang-kadang kalau sewaktu-waktu itu kabulat itu kan manusiawi ya, sewaktu itu kabul lagi. Sewaktu-waktu kabul lagi keberangkatan itu kan itu manusiawi ya. Tapi perubahan jelas ada karena memang kita itu minta dirubah, istilahnya kan begitu. Saya punya keyakinan begitu. Itu aja. Jadi terasa perubahannya pada saat sebelum dan setelah mengaji ya Pak, dengan pengamalan di Kafiat Mursyid Akmaliyah ya. Dan sampai sekarang masih menjalankan Kafiat Mursyid Akmaliyah. Insya Allah. Masih tetap aktif ngaji ya Pak? Mudah-mudahan gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sepertinya sudah cukup banyak banget ilmu yang kita ambil di sini ya Pak ya. Dan insya Allah kalau misalnya ada kesempatan lagi bisa saya undang lagi ya Pak. Barangkali masih dikasih umur panjang insya Allah. Karena walaupun bagaimana itu kan Akmaliyah itu seperti jiwa saya. Akmaliyah seperti jiwa saya. Ya gitu aja. Dan itu yang Bapak rasakan. Iya benar. Yang akhirnya Bapak tidak bisa mencari ke tempat lain. Maksudnya untuk dalam artian mursyid. Ya. Mursyid pembimbing. Gini kalau yang jelas kan pembimbing zahir kan nggak ada. Iya kan nggak ada. Kalau yang namanya pemberi batin tetap masih beliau. Betul. Itu aja. Jadi Bapak meyakini bahwa meskipun beliau jasadnya sudah tidak di bumi, tetapi bimbingan beliau tetap akan terasa setiap murid-muridnya. Iya. Artinya kan kenapa saya bilang begitu? Kenyataannya kan sampai saat ini kan KFT-nya saya jalankan gitu loh. Dan kan Bapak masih terasa bimbingan beliau ya? Iya, insya Allah. Ya kita kan kadang-kadang suka ingat kalau itu terbayang Bapak itu kayak ketawa-tawa dan saya itu sangat saya rasakan itu. Kalau kita lagi sholat atau lagi mungkin sholat malam itu kan kayaknya salah di depan saya itu Bapak tuh ketawa aja dengan saya itu. Itu. Mesem-mesem itu wajar-wajar saya. Coba ya alhamdulillah. Jadi memang tidak belum pernah komunikasi lagi setelah beliau tidak pernah, tapi dengan ketawa beliau aja saya sudah merasakan kehadirannya ya Pak ya. Iya. Saya ingin itu aja ya. Pak? Pesan terhadap saudara-saudara sama salihin ya. Baik ya karena saya itu sudah tua dan saya kan tidak bisa mengenal satu persatu. Mungkin mereka itu kenal saya. Ya. Nah, apabila saya tidak menyapa, jangan menganggap saya itu meremehkan, jangan. Karena tidak ada pengajian itu senior junior nggak ada. Karena itu suatu anugerah dari Allah ya. Jadi apabila saudara-saudara kita yang ketemu saya kebetulan tidak saya sapa atau saya apa itu, saya mohon dimaafkan. Ya. Jadi cukup itu aja Pak. Nggak ada lagi nih. Ya kalau memang sudah yakin pada saudara-saudara saya yang mengaji itu, jangan sampai ditinggalkan, itu aja. Jangan sampai bergeser gitu. Terlebih bergeser atau berganti baiat. Gitu. Itu yang dipegang ya Pak ya. Agar bimbingan tetap terasa ya Pak. Terima kasih banyak nasihatnya Pak. Demikianlah Titian Salikin episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.